Hai, assalamualaikum. Wow, akhirnya ya ini adalah video pertama aku. Setelah sekian lama, udah bertahun-tahun cuma modal niat doang mau upload video, tapi nggak jadi-jadi terus. Akhirnya kali ini aku bener-bener modal nekat. Ya nekat aja gitu kan, walaupun videonya masih berantakan dan sangat amatiran. Oke, jadi pertengahan Oktober 2021 yang lalu, aku, suami, dan anak-anak memutuskan buat road trip. Tapi video road trip ini akan banyak skip, nggak bisa full terekam semua ya selama perjalanan. Ternyata susah mau bikin video yang proper, apalagi sambil bawa 2 anak. Mohon maaf, salim dulu deh satu-satu, maklum pemula. Baiklah, kita memulai perjalanan dari Bandung. Start dari rumah itu sekitar jam 7 malam. Sebenarnya sih kita niatnya itu awal berangkat sore, tapi karena di Bandung itu hujan deras banget pada hari itu, akhirnya kita tunggu reda dulu biar berasa aman juga kita di jalannya. Apalagi ini adalah road trip pertama kita, jadi kita jalannya santai aja. Oh iya, by the way, pas kemarin kita berangkat road trip itu, kita tuh kayak tujuannya belum pasti gitu mau kemana. Loh kenapa? Karena pas kita berangkat itu, anak-anak masih ada aturan yang gak boleh dulu naik pesawat, kapal feri. Ya intinya gak boleh dulu pergi jauh-jauh. Jadi kemarin kita itu kayak senyampainya aja gitu kemana. Bolehnya sampai mana, gak masalah. Nyampe Banyuwangi pun gak apa-apa. Tapi yang penting kita coba dulu deh ke pelabuhan. Ya walaupun harapannya bisa sampai Bali ya. Dan ternyata boleh nyebrang ke Bali. Jadi booking semua serba dadakan, karena emang pas pergi aku belum booking apa-apa. Buat biaya tol dan lain-lain nanti aku akan kasih di akhir video. Balik lagi ke konsep road trip kita yang jalannya santai. Jadi kemarin begitu kita capek, kita berhenti. Dan kita berhenti di Cirebon. Jadi sebelumnya kita udah makan malam nih, berhenti di rest area kedua kalau nggak salah setelah masuk tol Cipali. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan dan mendadak cari hotel transit buat nginep. Karena jalanannya cukup padat, kita nyampe Cirebon aja tuh udah hampir tengah malam. Awalnya sih udah sempat kepikiran mau tidur di mobil, tapi kasihan anak-anak dan terutama yang nyetir ya, takut kelelahan. Karena gimana pun juga kan yang nyetir kondisinya harus fit dan harus cukup tidur. Ini adalah hari kedua. Kita start dari hotel di Cirebon itu jam 7 dan jam 8 udah nyampe Tegal. Sebenarnya jam 7 berangkat itu terlalu siang ya, tapi aku benar-benar mau mastiin dulu kondisi kita fit untuk melanjutkan perjalanan. Oke, jadi jam 11 kurang ini kita udah sampai di Semarang. Dan di Semarang ini kita sempat berhenti di rest area. Tapi lagi-lagi tiap berhenti di rest area nggak sempet ke-record karena udah keburu lapar dan belum lagi heboh pertoiletan, anakku kebelet. Tapi memang sih ya kalau bawa anak ini salah satu tips, dibanyakin berhenti biar mereka juga nggak bosen. Jadi sambil berhenti di rest area ke toilet, tapi sambil mereka juga bisa jajan-jajan cemilan dan menghirup udara segar. Sebenarnya balik lagi ke anak masing-masing sih, kalau nggak rewel nggak perlu banyak berhenti, biar cepat sampai juga kan. Buat informasi yang belum pernah ke tol Trans Jawa, jalanannya itu banyaknya tuh cuma lurus doang. Menurut aku sih itu akan mengundang ngantuk ya, jadi banyak diajak ngobrol aja yang nyetirnya. Tips lainnya yang mungkin bawa anak, biar nggak bosen bisa bawa mainan favoritnya dia. Atau biasanya kalau lagi pergi jauh, kita masukin film dan video favoritnya dia ke gadget buat ditonton selama perjalanan. Sekitar jam 5 kita sampai Surabaya, lanjut masih tol sampai akhir dari tol Trans Jawa ini exit Probolinggo Timur, dan sisanya lewat jalan biasa. Nah ini adalah salah satu tempat yang kemarin kita lewatin, PLTU Paiton. Ini sebenarnya rekaman pas kita pulang ya, karena letak PLTU-nya juga ada di sebelah kanan, harusnya pas berangkat itu ada di sebelah kiri. Tapi karena sama-sama malam lewatnya, ya udah aku masukin. Biar ada gambaran juga situasinya kayak apa, karena kalau malam ini cantik banget. Setengah 10 malam kita udah sampai Situbondo. Harapannya sih udah langsung ke Banyuwangi aja gitu. Jadi kita cari hotel buat nginepnya di Banyuwangi langsung. Tapi ternyata sampai jam 11 malam itu kita masih di Situbondo. Dan akhirnya kita memutuskan nyari hotel buat transit lagi, istirahat dan lanjut perjalanan besok. Sudah hari ketiga dan ini kita lewat hutan Baluran. Udah deket sih ini ke Banyuwangi. Dan sepanjang perjalanan kita disuguhi pemandangan yang aduh bikin adem mata deh, enak banget.
Banyak mobil yang berhenti juga buat foto-foto, tapi kita enggak karena kita sadar diri kita belum tes antigen dan belum beli tiket ferry. Selama perjalanan aku perhatiin juga di sini tuh nggak ada lampu jalan, jadi malam udah dipastikan gelap banget, mungkin cuma ada lampu dari kendaraan aja. Oh iya, aku mau ngingetin, balik lagi ke tol Trans Jawa nih. Jadi nggak semua rest area di tol Trans Jawa ini ada SPBU-nya. Makanya kalian harus sering-sering cek BBM kalian. Jangan sampai pas sudah mepet-mepet baru cari rest area. Karena rest area yang terdekat dari kalian itu belum tentu yang ada SPBU-nya. Dan lagi jarak satu rest area ke rest area lainnya itu cukup jauh. Oke, jadi ini kita udah mau sampai Banyuwangi dan tujuan kita langsung ke arah Pelabuhan Ketapang. Sambil kita cari tempat pembelian tiket ferry, dan ternyata banyak yang kayak kios-kios gitu jual di sebelum pelabuhan. Loh, bukannya belinya online ya? Ya, jadi mereka yang beli secara online, kita tinggal kasih nama-nama penumpangnya aja. Untuk tes antigen, kita tes di pelabuhan ya sebelum masuk, posisinya itu persis banget di sebelah pelabuhan. Tadi jam 9 kita sampai Banyuwangi, langsung beli tiket ferry dan langsung tes antigen. Jadi setengah 10 kita udah bisa nukar tiket kita dengan boarding pass. Dan yang paling pertama ditanya di depan itu adalah aplikasi Peduli Lindungi, jadi pastikan terinstall dulu. Karena status vaksin kita dan hasil tes antigennya langsung terupdate di aplikasi. Terus kalau misalkan belum terupdate gimana? Bisa kok pakai hard copy-nya, jangan lupa dibawa aja sertifikat vaksin dan hasil negatif antigen atau PCR kalian. Kecuali buat anak-anak ya, kalau belum divaksin nggak perlu juga ada sertifikatnya. Nah terus untuk tes antigen atau PCR, apakah anak-anak wajib? Kebetulan pas kita berangkat belum diwajibkan. Kalau nggak salah sih sekarang anak di bawah 12 tahun itu wajib PCR ya. Karena kan peraturannya juga berubah-ubah terus nih, jadi kita mesti banget cek aturan terbaru sebelum berangkat. Yeay, akhirnya masuk juga ke kapal feri setelah 2 hari kita di jalan, dan ini adalah hari ketiga kita nyebrang. Ya memang sih kalau road trip itu enaknya kita mampir dulu di kota-kota lain di Pulau Jawa, tapi karena waktu kita terbatas, kita langsung ke Bali. Ini dia view dari atas kapal ferinya. Kapalnya kan memang jalannya nggak begitu cepet ya, jadi kita bisa sambil menikmati pemandangan yang Masya Allah, cantik banget. Akhirnya sampai di Bali. Jadi tadi kita ferinya itu berangkat jam 10, hitungannya berangkat 1 jam, jadi kita sampai Bali sekitar jam 12 waktu Indonesia Tengah. Sesampainya di Gilimanuk tuh ternyata nggak ribet, nggak banyak pemeriksaan seperti yang dibayangkan. Nggak banyak ditanyain juga keperluan ke Balinya untuk apa, padahal kita kesana itu bawa anak dan di masa PPKM yang terus-menerus diperpanjang. Tapi alhamdulillah sih lancar. Singkat perjalanan, kita sampai juga di hotel pertama kita. Lokasinya ada di daerah Uluwatu. Cukup jauh sih ya emang dari pelabuhan Gilimanuk. Jadi kita nyampe ke sana udah kesorean. Dikasih view secakep ini, kayak langsung lupa gitu ya sama capeknya. Belum lagi ditambah suara ombak. Bener-bener deh bikin betah. Buat detail hotelnya, mungkin aku akan buat video secara terpisah biar nggak terlalu panjang juga videonya. Oke, kita masuk ke persyaratannya. Pas aku berangkat itu, vaksin minimal 1 dosis masih bisa, tes PCR H-2 maksimal dan antigen H-1. Untuk estimasi perjalanannya, Bandung-Banyuwangi kemarin tuh kurang lebih 17,5 jam termasuk berhenti di rest area, tapi nggak termasuk istirahat buat tidur ya. Untuk rincian biayanya, tol pulang pergi Bandung Probolinggo Timur kurang lebih 1,6 juta, BBM kurang lebih 1,7 juta, dan tiket ferry itu dihitungnya per mobil ya, bukan per orang. Sekian video pertamaku, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.